Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Kiranya pujian penyembahan yang kita panjatkan kepada Tuhan itu berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah setiap pagi kita mengawali hari dengan saat teduh, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, juga menerima kebenaran firman. Nah, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Keselamatan Hanya Dalam Yesus. Kita akan baca Yohanes 3 ayat 13-16 yang berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, semua orang di dunia ini ingin ke sorga. Gak ada yang mau masuk neraka. Tapi tahukah saudara, untuk pergi ke sorga itu tidak bisa dilakukan dengan agama, sebagus apapun ajaran agama itu. Karena agama adalah usaha manusia dari bawah, dari tanah, untuk memanjat ke atas, ke sorga. Padahal kita tahu di dunia ini ada satu hukum, namanya gravitasi. Api yang kita lempar dari bawah ke atas, itu akan selalu jatuh ke bawah. Niat kita mulia, luhur, ingin hidup benar. Tapi gak bisa, kita akan jatuh lagi dalam dosa, karena ada hukum gravitasi yang menarik kita ke bawah. Nah, karenanya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, jalan satu-satunya yang bisa adalah bukan usaha manusia dari bawah menuju langit yang di atas, tapi Tuhan sang empunya sorga, sang pemilik sorga harus turun ke dunia, menyelamatkan manusia yang berada di lumpur dosa, mencucinya dengan darah Yesus, membersihkannya, lalu membawanya naik ke sorga. Karena itu saudara-saudara, gereja yang saya layani gedungnya disebut Stairway from Heaven. Walaupun semula diusulkan Stairway to Heaven. Karena begini, Stairway to Heaven, tangga menuju sorga, adalah usaha manusia dari bawah ke atas. Tetapi keselamatan itu karena anugerah pemberian Tuhan, yaitu Stairway from Heaven, di mana Tuhan datang untuk menjangkau manusia yang berdosa. Nah, Alkitab tadi berkata, Anak Manusia, itu julukan bagi Yesus, harus ditinggikan. Apa yang dimaksudkan dengan harus ditinggikan? Itu adalah disalib, ditinggikan di atas salib. Begitu saudara. Tetapi ada istilah lain untuk ditinggikan, yaitu naik ke sorga, menerima kemuliaan pada waktu Dia menyelesaikan semua tugasnya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, oleh karena Dia telah merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib. Oleh karena itu Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi dari sini kita melihat bahwa salib itu menyebabkan kemuliaan diterima oleh Yesus. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Saudara tahu pada zaman Kekaisaran Romawi, kalau ada panglima perang, habis menang perang, dia datang saudara ke tempat di mana Kaisar Roma itu ada, di Kolosium, ya, di gelanggang olahraga besar. Lalu kemudian dia diterima oleh Kaisar yang kemudian menganugerahkan kepada dia mahkota. Mahkotanya dari apa? Dari daun, saudara, yang layu. Tapi orang yang terima itu bangganya luar biasa. Dan satu lagi kehormatannya, dia disuruh duduk di sebelah kanan Kaisar. Wah, kalau udah duduk di sebelah kanan Kaisar, itu udah penghargaan yang luar biasa, yang paling diinginkan oleh orang pada zaman itu. Saudara tahu, Yesus pemenang. Dia menyelesaikan tugasnya. It finished, sudah selesai. Lalu dia kembali ke sorga. Diberi mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya bukan secara fisik gini. Itu artinya dia adalah pemenang. Sudah menyelesaikan semua tugasnya. Dia raja di atas segala raja. Nah,
Lalu dikatakan, seperti Musa meninggikan ular, begitu juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, saudara perlu tahu, pada waktu orang Israel berjalan di padang pasir, suka ngomel. Lalu Tuhan murka, orang-orang itu dipagut, digigit oleh ular berbisa. Lalu banyak yang sakit, banyak yang mati, saudara. Wah, semua orang ketakutan. Lalu Tuhan bilang, Musa, kamu bikin patung ular dari tembaga, dan angkat, tinggikan. Semua orang yang lihat itu akan sembuh. Semua orang akan sehat. Semua orang akan hidup kembali. Dan benar saudara, waktu patung ular itu ditinggikan, semua orang lihat. Sembuh semuanya. Mungkin saudara bilang, gampang sekali ya, cuma lihat patung ular sembuh. Itulah keselamatan, anugerah, kasih karunia. Bukan usaha kita, hanya percaya instruksinya. Hadapkan orang yang sakit kepada patung ular itu sembuh. Hanya percaya saja omongan tersebut. Begitu juga anak manusia, Yesus harus mati di kayu salib supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi saya lihat keselamatan itu free gift, pemberian cuma-cuma, bukan murahan. Justru karena sangat mahal dan tidak boleh dan tidak bisa diperoleh dengan kekuatan manusia. Jadi begini, saya mau kasih contoh. Ada seorang penyelam mutiara, saudara, yang berteman dengan seorang misionaris yang selalu menginjil dia. Tapi penyelam mutiara ini tidak pernah mau terima Yesus. Karena dia bilang, masa sih cuma percaya Yesus masuk surga? Harus banyak amal dong. Ya amal perlu, tapi bukan untuk keselamatan. Itu bukti bahwa kita selamat. Gak masuk akal, kata si penyelam. Sampai satu kali setelah setahun lebih, misionaris itu harus kembali pulang ke negaranya. Dia pamit sama si penyelam. Penyelam bilang, aduh saya kehilangan kamu baik sekali walaupun agama kita berbeda. Sebagai hadiah aku kasih ini mutiara. Dia kasih mutiara sangat besar. Wah, mahal sekali harganya, bagus sekali ini. Wah, saya gak sanggup ini untuk menerima ini, karena ini pasti harganya mahal banget. Enggak, saya kasih gratis buat kamu. Udah jangan deh, gini deh, kalau kamu mau saya bayar dengan uang dolar semampu saya. Dia bilang, jangan, kalau kamu memberi uang kepada saya, ganti mutiara ini, engkau menghina saya. Loh, kenapa? Kamu tahu, saya punya anak penyelam mutiara yang luar biasa. Satu kali dia menyelam ke dasar air, mencari mutiara ini yang paling bagus, paling besar. Dan waktu dia dapat, dia kehabisan napas. Dan waktu dia naik, dia sudah tidak tertolong. Tapi mutiara itu bisa kudapatkan. Jadi kamu tahu, harga mutiara ini bukan ribuan dolar. Harganya adalah harga nyawa anakku. Dan kamu mau bayar. Menghina itu. Jadi, aku berikan kepada kamu sebagai anugerah pemberian cuma-cuma. Lalu misionaris itu juga bilang, kalau demikian, terimalah Yesus. Engkau mau masuk surga selamat itu pemberian cuma-cuma. Karena Yesus anak Allah itu mati bagi dosa-dosamu. Kamu mau bayar dengan amal, perbuatan baik, menghina. Karena gak mungkin ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan baik. Hari itu, si misionaris saudara bisa menjamah hati atau memenangkan orang ini sehingga si penyelam mutiara ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan yang Tuhan berikan melalui Kristus itu mudah ya. Sayangnya banyak orang malah tidak percaya, malah mereka bilang mana sih, masih terlalu gampang. Bukan murahan loh saudara, karena gak mungkin dibeli oleh manusia. Karena itu percayalah kepada Yesus Kristus yang rencananya adalah indah untuk menyelamatkan kita. Dan ayat yang ke-16 dari Yohanes 3 merupakan salah satu ayat sangat terkenal dalam Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Tuhan mengasihi bukan hanya orang Yahudi saja, tapi seluruh dunia dikasih oleh Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita mengalami kasih Tuhan? Harus percaya kepada Yesus. Apa bukti kasih Allah yang terbesar? Dia berikan Yesus anaknya untuk mati di kayu salib. Sehingga kita yang seharusnya binasa di neraka sekarang bisa pindah ke dalam kerajaan surga. Itulah hidup kekal. Hidup bersama dengan Allah selamanya. Sayang sekali banyak orang sekarang rasanya ingin mengganti kalimat itu untuk membuktikan kasih Allah bagi dirinya. Karena begitu besar kasih Allah akan hidupku, maka dia mengaruniakan rumah yang besar.
mobil yang mewah, harta yang banyak. Mana Tuhan? Uangnya kok dikit, rumah saya kok kecil, harta kok nggak banyak. Berarti Tuhan tidak sayang saya. Padahal saudara, rumah, harta, mobil itu sementara, fana. Tapi kalau saudara menerima anaknya yang tunggal, Yesus masuk dalam hatimu, hidupmu hidup kekal. Saudara punya rumah, ditinggalin waktu engkau mati. Punya mobil, ditinggalin. Tapi kalau saudara punya Yesus di dalam hatimu, engkau mati, engkau ketemu dengan dia di dalam kerajaan surga. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Dia Allah yang dari surga telah turun ke dunia menjadi manusia. Enggak ada manusia yang bisa naik ke surga kecuali Allah yang dari surga yang turun, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan diangkat menjadi anaknya dan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, bukalah hatimu, sungguh-sungguhlah engkau percaya kepada Yesus, karena jalan keselamatan tidak ada pada nama lain kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita setia kepadanya sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami percaya seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, begitu juga Yesus telah ditinggikan di kayu salib, supaya setiap orang yang melihat, memandang, percaya kepadanya diselamatkan. Oh Tuhan, keselamatan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kami lakukan dengan amal kami. Tapi Tuhan yang begitu kasih memberikan sebagai free gift, pemberian cuma-cuma, asal kami percaya kepada Tuhan. Sehingga kami akan menerima hidup yang kekal. Biar kami sungguh mengiring Tuhan. Dan biarlah kami selalu ingat bukti kasih Allah yang terbesar. Bukan mobil bagus, rumah mewah, uang banyak. Tapi karena Kristus telah mati bagi kami, supaya kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa besok. Kiranya Tuhan memberkati kita. Teruslah bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Beritahukan juga teman-teman yang lain supaya mereka bisa diberkati melalui doa pagi ini. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi dan juga hari Sabtu jam 6. Tuhan memberkati. Shalom. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.